Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas mengenai goal setting. Berikut pemaparannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih goal setting itu. Nah, goal setting merupakan proses menetapkan sasaran bagi diri sendiri. Bisa dikatakan goal setting ini adalah sesuatu yang hendak kita capai. Misalnya saja, kita menginginkan untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu agar bisa lulus kuliah dengan waktu yang cepat. Nah, dalam hal ini kita perlu untuk mengatur goal setting tersebut. Goal yang terinci dan berada di bawah kendali diri kita sendiri cenderung akan memunculkan usaha yang lebih besar daripada goal yang bersifat umum. Dalam goal setting ini ada beberapa prinsip. Biasanya prinsip goal setting ini disingkat dengan kata SMART. Yang pertama yaitu S, spesifik. Nah, makin jelas dan spesifik sasaran belajar, maka akan lebih besar kemungkinan dalam mencapainya. Kemudian yaitu M, measurable. Bila tidak mampu mengukur kemajuan mengenai sasaran yang direncanakan, maka cenderung akan menghilangkan minat dalam pencapaian sasaran tersebut. Yang selanjutnya adalah A, action related. Agar tidak dibingungkan oleh urutan langkah yang dilakukan, perlu menentukan sejumlah langkah yang berurutan semakin dekat dengan pencapaian sasaran tersebut. Yang selanjutnya adalah R, yaitu realistik. Sasaran belajar kita harus realistik dan dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat kita peroleh. Dan yang terakhir adalah T, yaitu time based. Seringkali kita bekerja saat mendekati batas akhir pencapaian tugas tertentu. Itulah beberapa prinsip dari goal setting. Langkah-langkah goal setting atau langkah-langkah membuat goal setting berikut ini merupakan rekomendasi cara membuat goal setting yang mudah untuk diimplementasikan dan tentunya nih mudah-mudahan ya berdampak baik bagi buat kita semua. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tetapkan tujuan menggunakan konsep SMART ya. SMART ini merupakan akronim atau singkatan dari specific, measurable, achievable, attainable, realistic, dan timely. Membuat daftar tujuan yang ingin kalian capai baik yang berkaitan dengan hal-hal seperti pendidikan, karir, atau kehidupan dengan jangka waktu baik jangka pendek, menengah, panjang. Setelah itu kalian akan membuat daftar cara atau langkah-langkah yang akan kalian gunakan untuk mencapai tujuan beserta rencana pelaksanaannya. Terus kalian buatlah serangkaian rencana berupa langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan rinci dan jelas agar kalian tidak kesulitan dan kebingungan saat mengimplementasikannya, dan juga agar motivasi kalian itu tetap terjaga. Contohnya nih ya, misalnya video TikTok. Nah, kalian punya goal bahwa dalam seminggu kalian harus bisa memposting 7 video TikTok di akun kalian. Nah, dari goal tersebut kalian membuat rencana dan langkah-langkah mencapai goal tersebut dengan membuat daftar konten-konten apa saja yang akan kalian posting. Lalu kemudian membuat rencana waktu pengerjaannya atau tag videonya setiap jam, misalnya nih ya jam 2 siang sampai jam 4 sore. Nah, jadi sehingga sehari itu setiap hari dalam seminggu dapat memposting video TikTok yang baru-baru. Nah, untuk memastikan tujuan kita smarter atau lebih cerdas, pastikan untuk mengevaluasi tujuan untuk memastikan tujuan tersebut etis dan menyenangkan, dan terus untuk memfollow up-nya dan mengevaluasi kembali untuk memastikan progres kita mengarah pada tujuan kita. Bagaimana cara kita menentukan tujuan hidup? Berikut adalah metodenya.
Yang pertama adalah tetapkan mimpi. Siapapun kita, di usia berapapun kita, dimanapun kita berada, kita harus atau wajib mempunyai mimpi yang ingin kita gapai, yang ingin kita lakukan untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah gunakan metode SMART seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada spesifik, measurable, kemudian ada action related, kemudian ada realistic, dan time bound. Yang ketiga adalah action plan. Nah, dalam goal setting ini tidak hanya berhenti sampai merencanakan mimpi tersebut, tetapi juga merealisasikan mimpi tersebut. Nah, kemudian di dalam action plan ini banyak kemungkinan yang akan terjadi. Bisa saja ketika melakukan mimpi yang ingin kita gapai, dalam prosesnya kita lelah, atau mungkin kita sudah bosan dan rasa tidak ingin menggapai mimpi tersebut, merasa kesulitan dan lain sebagainya. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Masuk pada metode keempat, yaitu adalah tetap pada tujuan. Bagaimana cara kita untuk tetap pada tujuan kita untuk menggapai mimpi kita? Yang pertama adalah kenali dulu siapa diri kita. Who I am. Siapa diri kita? Bagaimana caranya? Buatlah lingkaran seperti pada gambar di atas, kemudian isi sumber kekuatan, kelemahan, kelebihan, dan juga kekurangan. Ini adalah proses untuk mengenal diri. Kemudian akan masuk pada proses mencintai diri sendiri atau self-love. Ketika kita sudah mengenal diri kita dan mulai mencintai diri kita, jika terjadi hambatan pada action plan, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dan tetap fokus pada apa yang kita inginkan. Kemudian masuk pada tahap yang menurut saya paling asik dan paling menarik, yaitu adalah tahap menentukan tujuan. Yang pertama, take a paper, ambil paper atau kertas, kemudian tulis keinginan jangka pendek yang ingin kalian gapai atau yang kalian lakukan. Jangan tergesa-gesa dan jangan terburu-buru dalam mengerjakannya. Kalian bisa sambil santai dan sambil memikirkan dalam keadaan dan kondisi yang rileks. Tulislah apa yang ingin kalian gapai dalam rentang waktu 1 bulan hingga dengan 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah tulis kembali tujuan atau mimpi yang ingin kalian gapai dalam jangka waktu menengah, yaitu dengan rentang waktu 1 tahun hingga dengan 5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah tulis tujuan atau keinginan atau mimpi yang ingin kalian gapai dalam waktu yang panjang dengan rentang waktu 5 tahun ke atas, 5 sampai dengan 10 tahun ke atas. Kemudian yang keempat adalah remember, yaitu ingat. Ingat, mari kita ingat-ingat. Kita harus mengingat-ingat apa yang telah kita tulis, apa yang ingin kita capai, yang ingin kita gapai. Kemudian kertas-kertas yang sudah berisi keinginan kalian atau goal setting yang ingin kalian capai, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, itu bisa kalian simpan di dalam buku, atau ingin kalian figura juga boleh, atau ingin kalian tempelkan pada sport-sport atau tempat-tempat yang sering kalian kunjungi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemudian yang terakhir adalah ketika kalian sudah melaksanakan atau sudah berhasil dalam mencapai tujuan dari goal setting kalian, kalian bisa memberikan tanda checklist atau tanda centang pada list yang sudah kalian buat. Setelah kalian berhasil, jangan lupa berikan reward kepada diri kalian
Ucapkan terima kasih kepada diri kalian karena kalian sudah menjadi versi terbaik dari diri kalian dan berhasil menjalankan dan menggapai apa yang kalian inginkan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe.